Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radita Johanalanda dengan NIM 2405 1030 02. Infografis pertama adalah pengertian dari perjalanan panjang pembuatan produk tekstil di Indonesia. Sumbernya dari web kabarbursa.com. Dimulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen. Yang pertama adalah tahap hulu, yaitu menyediakan bahan baku. Kapas menjadi bahan utama untuk membuat tekstil. Sebagian kapas masih diimpor dari negara lain seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Australia. Selain kapas, digunakan untuk juga serat buatan seperti rayon dan polyester yang diproduksi oleh industri kimia tekstil. Setelah bahan baku tersedia, serat-serat tersebut kemudian diproses dan dipintal menjadi benang di pabrik tekstil menggunakan mesin khusus. Selanjutnya masuk ke tahap tengah, yaitu pengolahan benang menjadi kain. Benang yang sudah dihasilkan kemudian ditenun atau dirajut menggunakan mesin tenun atau rajut hingga menjadi kain mentah yang disebut kain grege. Kain ini belum memiliki warna sehingga harus melalui proses pencelupan atau dyeing dan finishing, yaitu pemberian warna serta perlakuan khusus untuk meningkatkan kualitas seperti pembuatan kain lebih kuat, tahan air, dan atau memiliki tampilan yang lebih menarik. Setelah kain siap, proses berlanjut ke tahap hilir, yaitu industri garmen atau konveksi. Pada tahap ini, kain dipotong dan dijahit menjadi produk jadi seperti kaos, kemeja, celana, jaket, serta produk tekstil rumah tangga seperti spray, gorden, dan handuk. Produk-produk ini sudah disiapkan untuk dipasarkan. Terakhir adalah tahap distribusi, yaitu menyalurkan produk ke pasar. Produk tekstil dijual di dalam negeri melalui toko pakaian, pusat grosir seperti Tanah Abang dan ITC, serta melalui e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Selain itu, sebagian produk juga diekspor ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Timur Tengah dengan memenuhi standar kualitas internasional. Yang selanjutnya adalah infografis dari laju pertumbuhan industri manufaktur pada tahun 2023 yang mulai kembali meningkat setelah masa pandemi. Sumbernya dari web Mesin Vision Indonesia. Pertama adalah kondisi industri manufaktur di tahun 2023 yang masih berada di dalam zona ekspansif. Artinya industri terus berkembang dan menunjukkan peningkatan. Setelah pandemi yang sempat menurunkan aktivitas industri, permintaan pasar mulai meningkat kembali. Hal ini membuat perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja agar dapat memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, pertumbuhan industri manufaktur pada tahun 2023 ditargetkan berada di kisaran 5,4% hingga 5,8%. Selanjutnya, kondisi kepercayaan industri juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada Agustus 2023, indeks kepercayaan industri mencapai 53,22%. yang menandakan bahwa pelaku industri cukup optimis terhadap perkembangan usaha mereka. Selain itu, data PMI atau Purchasing Manager Index manufaktur dari bulan April hingga Agustus menunjukkan angka di atas 50, yaitu sekitar 52,70 hingga 53,90%, yang berarti sektor manufaktur terus mengalami pertumbuhan selama periode tersebut. Kemudian menjelaskan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2023. Pada kuartal 1, kontribusi mencapai 18,57% dan pada kuartal 2 sebesar 18,25%. Hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Yang terakhir adalah subsektor industri yang paling berperan dalam kinerja manufaktur. Subsektor dengan kontribusi terbesar adalah industri barang logam, elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 17,32%. Diikuti oleh industri logam
dasar sebesar 11,49%. Kemudian industri alat angkutan sebesar 9,66%, serta industri makanan dan minuman sebesar 4,62%, dan industri kertas serta barang dari kertas sebesar 4,50%. Yang ketiga adalah menjelaskan infografis dari pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan 1 tahun 2017. Sumbernya dari web BPS Statistik. Pada periode ini, produksi industri manufaktur mengalami kenaikan sebesar 4,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Years on years, angka ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi industri pada awal tahun 2017 mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup baik. Selanjutnya, kenaikan produksi ini didorong oleh beberapa jenis industri yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Industri yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang meningkat sebesar 9,59%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap produk kimia cukup tinggi pada periode tersebut. Selain itu, industri makanan juga mengalami peningkatan produksi sebesar 8,20% yang menandakan tingginya permintaan terhadap produk makanan. Kemudian industri karet, barang dari karet, dan plastik mengalami pertumbuhan sebesar 7,80% yang biasanya berkaitan dengan kebutuhan bahan industri dan kemasan. Berikutnya industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 7,12%, menunjukkan adanya peningkatan produksi pada sektor sepatu dan produk berbahan kulit. Industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,29% yang menandakan peningkatan kebutuhan produk kesehatan. Terakhir industri kertas dan barang dari kertas mengalami kenaikan sebesar 4,96% yang berkaitan dengan kebutuhan kemasan dan produk berbasis kertas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.